Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Teman-teman, kita mulai bacaan hari ini dengan 3 kartu dari Lenormand. Dan sepertinya memang kita perlu untuk memilah-milah mana yang bisa kita pertahankan dan mana yang harus kita tinggalkan, dan semuanya adalah untuk kebaikan kita, untuk membuat kita menjadi lebih happy dan membuat kita bisa memaksimalkan kreativitas kita atau daya kreasi kita untuk ke masa depan. Dan kalau kita lihat, ini saya sudah mengambil dari dua deck. Ini dari deck yang pertama, ini gambarnya adalah seorang yang beristirahat dan dia kelelahan. Dia membawa tas, tapi tasnya diletakkan di sebelah dan dia membiarkan dirinya tertidur, rest and reconsider, ya. Karena ada kelelahan di sini. Ada usaha yang tadinya dia pertahankan setengah mati karena dia udah sampai di tingkat yang tinggi. Kita lihat itu datarannya yang hijau sudah jauh dari dia sudah mengupayakan semua sampai level yang tinggi, tetapi dia juga capek. Dan dalam rangka dia meneruskan perjalanan, dan dia bukan berarti dia berhenti, dia hanya berhenti sejenak. Berhentinya bukan untuk menyelesaikan, tetapi berhenti sejenak untuk istirahat, mengembalikan tenaga, recharge, ya, seperti itu. Jadi ini hanya 1 hari sebelum melangkah lebih jauh. Saya sudah mengambil 3 kartu dari Mystical Shaman Oracle ini. Kita lihat yang pertama, previous events-nya adalah The Circle, lingkaran, unification, interconnectedness, and a sense of continuum in what this card implies. The circle reminds us we are all one dancer in a unified, continuous, inclusive circle. Jadi kadang-kadang kita meneruskan satu upaya yang sudah dilakukan oleh orang lain dari titik tertentu, dan bukan berarti kemudian ketika kita sudah tidak mampu lagi punya peran besar di situ, maka endeavor, upaya atau tujuan yang sedang ingin dicapai itu berhenti, karena kemudian bisa diambil alih oleh pihak lain, dan dalam arti kata yang positif, untuk meneruskan misi ini. Misalnya misi yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 100 tahun. Ya, sangat mungkin. Dimana kita tidak mungkin hidup di dalam satu periode kehidupan kita untuk bisa meneruskan sampai selesai. Ini adalah termasuk salah satu contohnya. Dan yang kedua adalah the medicine wheel, dan kalau kita lihat detailnya, kita mencari kata kuncinya adalah four cardinal direction well marked. Jadi sebenarnya ini seperti salah satu milestone. Oke, kita mark. Oke, checkpoint di sini. Ini perjalanan yang panjang. Dan teman-teman mendapatkan satu kehormatan untuk bisa mengambil dari salah satu dari maraton ini. Ya, sebenarnya bukan maraton ya, kayak lomba lari dengan satu tongkat yang digilir itu, saya lupa namanya. Tapi di sini menunjukkan setiap kali perpindahan dari satu pihak ke pihak lain itu dilakukan oleh kardinal. Kardinal adalah yang mulai menggerakkan yang pertama, dan kalau di dalam zodiak, kardinal itu adalah Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn. Segi 4 arah mata angin itu adalah menunjukkan perubahan musim juga, di mana kemudian ini adalah awal dari satu perjuangan sampai pada titik tertentu kita bisa katakan sebagai akhir dari periode pendek untuk dilanjutkan pada periode yang berikut, tetapi dia masih di dalam satu periode yang panjang, mungkin melebihi dari usia hidup kita. Dan kalau kita lihat yang berikutnya, Taming ya, nomor 55, 5 tambah 5, 10, 1, 0, 1. Jadi ini kembali ke titik awal lagi, Taming the Wind.
Ya, di sini kita lihat kata kuncinya adalah clearing. In clearing ceremonies, the smudging reminds you of sacred commitment you make to your life. Ya, jadi ada komitmen di mana kita di dalam fase kehidupan ini kita punya komitmen untuk melakukan sesuatu, dan itu adalah bagian dari perjalanan panjang kehidupan yang lebih tua, lebih panjang lagi umurnya daripada kita. Taming the Wind, komitmen. Dan kita sebenarnya ketika dilahirkan kita berkomitmen untuk memberi sumbangan sesuai dengan areanya kita, periodenya kita. Oke, teman-teman, ini barangkali adalah pembahasan yang cukup panjang. Intinya adalah kalau kita kaitkan di awal adalah ada hal di mana kita sudah harus menyelesaikan satu periode, tapi kita melakukannya dengan penuh rasa kemenangan, victorious, karena kita berhasil sampai pada sesuatu dan melahirkan hal yang baru untuk kemudian diteruskan oleh pihak yang berikutnya. Oke, memang begitu bahasan yang saya terima, mudah-mudahan bisa nyambung. Teman-teman, pada saat ini bulan ada di Leo. Setelah keluar dari Cancer, ketika semuanya sudah aman, maka periode berikutnya adalah memastikan kita dalam kondisi yang berdaulat. Dan sepertinya itu yang ingin disampaikan pada hari ini, emosi di mana kita merasa penuh, lingkaran, full circle di dalam hati bahwa kita punya perasaan menjadi raja di rumah kita secara emosional. Dan pada saat ini karena ada energi yang menekan kita, maka kita ingin menunjukkan bahwa saya akan melakukan apa yang menjadi titahnya saya kepada diri saya sendiri. Apakah itu berarti kita ekspansi dan menekan orang lain? Tidak, karena di sini urusannya adalah urusan dalam negeri, bukan urusan bilateral. Katakanlah saya ngomongnya kayaknya tapi ingin membawa teman-teman untuk paham bahwa ketika kita menjadi tegas, itu bukan selalu berarti kita menekan, mengintimidasi orang lain. Karena yang kita tekankan adalah diri kita sendiri. Kita berkomitmen kepada diri kita sendiri, menentukan ini adalah area kedaulatannya saya. Kamu, sebagai pihak yang di luar, punya batasan untuk memasuki wilayah saya, dan wilayah saya sepenuhnya adalah kekuasaan saya untuk menentukan apa yang menjadi keputusan saya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya, bahwa ini bukan untuk mengintimidasi orang lain, jauh dari hal itu. Ya, kalau kita lihat bulan sekarang ada di Leo, dan sebenarnya karena dia derajatnya hampir sama nanti ya pada katakanlah malam hari ya, dengan kondisi di pagi hari kemarin ya. Jadi sebenarnya ini masih dibawa energinya dari kemarin, itu belum hilang ya, walaupun bukan menjadi topik bahasan utama, tapi dia masih sangat aktif di kepala kita. Kalau kita lihat dari tarotnya, oke, kembali saya lihat yang di belakang karena sepertinya informasinya jauh lebih detail daripada ini. Situasinya adalah revolutionary, philosophical, impatient, rushing, explorer, debate. Jadi kita kerasa ya, energi situasinya adalah menginginkan perubahan yang besar dan tidak mau kembali pada situasi semula. Challenge-nya adalah clinging to something hopeless. Kita ingin perubahan, tetapi kita tidak mau melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak mungkin kita bawa lagi. Ini butuh satu hal yang baru, dan kita masih sukar masuk ke satu hal yang baru. Advice-nya adalah instincting drives, inner strength, survival courage. Ya, ini advice-nya the strength. Ya, dan ini ke atas. Makanya kita harus mampu untuk memilah
ya kembali lagi tadi gambar celuritnya, kita memilah, memastikan bahwa yang tidak lagi bisa diharapkan harus dilepas dari kita. Outcome-nya adalah Nine of Swords, terbalik. Self-destructive thoughts getting to the root of worry, shadow work. Oke, mungkin saya ambil getting to the root of worry. Jadi, kalau kita memang cemas, karena biasanya ini membuat kita cemas dan menghentikan langkah kita. Maka sekarang kita mencoba untuk memahami, ini apa sih yang membuat kita takut? Ketakutan kita itu beralasan atau tidak? Kalau yang ketakutan kita benar-benar terjadi, lalu apa? Apakah konsekuensinya segitu besar? Apakah konsekuensinya bisa kita tangani atau tidak? Ternyata kalau ya saya takut nanti kalau ketawa nanti semua orang ngomongin. Terus kalau semua orang ngomongin kenapa? Terus habis itu dia mau musuhin kita gitu. Terus kalau dia mau musuhin kita, terus kita akan sedih. Enggak kan? Kalau dia mau musuhin kita berarti memang dia tidak pantas jadi teman kita. So what? Masih ada teman yang lain. Ya, hal seperti itu. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita counter ketakutan kita sendiri, ya. Oke, kita lanjut pada messages from spirit. Ambil satu kartu, tentunya di sini cuma satu informasinya. Contacting your spirit guides. Your destiny is to be happy, to be joyful, to find your way home again. And you will find your way home again. For all paths lead home. Jadi sebenarnya apapun caranya, pada akhirnya akan membawamu pulang. Kalau kamu menahan diri untuk tidak mengambil langkah menuju pulang, home, kayaknya pulang ini yang lebih tinggi daripada home, rumah fisik kita. Maka bagaimanapun juga, suka atau tidak, kita tetap akan kembali ke sana. Kita seperti diingatkan pada rumah kita yang paling hakiki. Oke, teman-teman, kembali lagi saya rangkum bahwa memang bacaan hari ini adalah bagaimana kita memahami ada hal yang sebenarnya sudah hopeless, itu masih kita pertahankan. Padahal kalau dia bisa dilepaskan, maka kita jauh lebih bahagia, joyful, dan ada bayi tanda petik yang akan dilahirkan ketika kita bersedia melepaskan sesuatu yang hopeless. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, tadi ada dua kartu. Yang pertama adalah ini memang perjalanan panjang, ya, tetapi ada hal di mana kita bisa melepaskan dari rasa tegang dengan membiarkan kecemasan kita berlalu. Ya, bahwa ini adalah satu circle, satu lingkaran yang saling terkait, bahwa pada akhirnya kita berjalan menuju rumah, dan ini adalah salah satu titik kardinal di mana kita mulai periode yang baru, dan pada akhirnya nanti ya kita akan memperhitungkan sejauh mana komitmen kita terhadap misi hidup kita. Dan di tarotnya memang disampaikan bahwa pada saat ini, saya udah lupa tadi ceritanya, bahwa memang ada perubahan yang harus kita lalui, tetapi kita masih bertahan pada sesuatu yang hopeless, dan kita diminta untuk fokus menjadi orang yang kuat, karena sebenarnya kekhawatiran kita itu belum tentu adalah kekhawatiran yang sebenar-benarnya kekhawatiran. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.